Onkologi Center Rumah Sakit Medistra gelar diskusi kesehatan dan peresmian pusat kanker baru di Jakarta. Kami buka Onkologi Center 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan yang meriah. Dalam rangka memperluas wawasan mengenai kanker serta pentingnya perawatan hematologi onkologi, Onkologi Center Rumah Sakit Medistra baru saja menggelar acara diskusi kesehatan, diadakan di Gedung A-Ruang 657 lantai 6. Rumah Sakit Medistra ini tidak hanya menjadi ajang berbagi ilmu tentang penanganan kanker, tetapi juga menandai peresmian resmi Onkologi Center Rumah Sakit Medistra. Dr. Aditya Wardana Mars, Direktur Rumah Sakit Medistra, membuka acara dengan sebuah sambutan hangat yang menekankan urgensi edukasi kesehatan, khususnya terkait kanker. Acara ini bertujuan untuk membuka dialog terbuka antara pasien, keluarga, dan tenaga medis mengenai perawatan hematologi onkologi terkini, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya deteksi dini kanker, ujar Dr. Aditya. Diskusi yang berlangsung interaktif tersebut menghadirkan para ahli hematologi onkologi Rumah Sakit Medistra sebagai narasumber, di antaranya. Talkshow pada hari ini dimulai dengan Profesor Dr. Abdul Muthalib. Prof, bagaimana menurut Prof perkembangan teknologi terbaru dalam bidang onkologi yang sudah diterapkan oleh Medistra Hospital? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sehat semua. Kalau bicara soal onkologi, saya kira kita mulailah dengan prevention, mencegah. Ada banyak hal yang bisa dicegah. Saat ini kita tahu beberapa virus menjadi yang keladi cancer, misalnya virus hepatitis, human papilloma virus, dan Epstein-Barr. Hepatitis virus itu menimbulkan kanker hati, Epstein-Barr kanker nasofaring belakang hidung, dan human papilloma virus menyebabkan kanker cervix mulut rahim. Saya kira itu bisa dicegah dengan cara vaksin. Hepatitis B ada vaksin, C belum ada vaksin, tapi bisa dideteksi dini sehingga bisa dimonitor. Yang human papilloma virus yang juga tinggi pada kanker mulut rahim itu juga ada vaksinnya sekarang. Tadi saya bilang bisa dicegah, juga bisa dideteksi dini. Saya kira alat-alat yang ada di rumah sakit ini bisa mencegah atau mendeteksi dini penyakit kanker. Kita tahu kalau kanker itu masih stadium 1, misalnya payudara, itu harapan hidup 5 tahun ke depan itu bisa 92%. Berbeda kalau stadium 4, kita nggak bicara lagi kesembuhan tentunya. Kita hanya bicara harapan hidup mungkin sekitar tinggal 12%. Ada juga deteksi dini yang bisa dilakukan, misalnya pada kanker-kanker tertentu nanti diceritakan oleh teman saya, Prof. Aru, dan Dr. Nadia serta Dr. Ahani. Alat-alat sekarang banyak untuk mendeteksi dini. Yang ketiga adalah setelah diketahui adanya kanker, kami selain imaging, pencitraan baik USG, CT scan, MRI, dan ronsen konvensional tidak dilupakan. Juga ada sekarang alat-alat yang lebih canggih. Misalnya kita tahu ada alat PET scan. Tapi jangan dilupakan, yang terpenting adalah diagnostik patologi. Maka dari itu di sini hadir Profesor Kurniawan untuk mendeteksi atau mendiagnosis kanker apa ini. Untuk itu diperlukan juga pemeriksaan-pemeriksaan yang lebih lanjut. Kalau dulu hanya pemeriksaan mikroskop dengan pewarnaan rutin biasa, sekarang ada pemeriksaan imunohistokimia dan NGS.
untuk mengetahui kanker pada pasien ini obat apa yang paling tepat untuk diberikan. Kita tahu waktu saya sekolah dulu hanya ada 3 obat kemo. Sekarang obat kemo saya nggak tahu udah berapa puluh. Dan selain obat kemo, sekarang dikenal obat target terapi. Juga ada imunoterapi. Jadi sudah banyak sekali obat-obatan yang lebih kurang dirasakan efek samping. Target terapi misalnya meskipun ada efek samping, imunoterapi juga ada efek samping tetapi tidak seberat kemoterapi. Jadi itulah yang bisa kita lakukan di rumah sakit ini karena kita bersiap untuk menghadapi pengobatan yang tepat. Kalau polisi menginginkan adalah yang istilahnya precision, kita juga ada obat yang tepat persis untuk kanker apa, jenis apa, dan obatnya apa. Barangkali itu permulaan yang saya bisa sampaikan, dan saya rasa kita tidak menggunakan istilah transplantasi sum-sum tulang karena itu menakutkan, tapi transplantasi stem cell. Jadi stem cell itu bisa diambil atau dimobilisasi sehingga bisa ditapis dari darah. Tidak perlu lagi mengambil sum-sum tulang. Dan bukan sum-sum tulang belakang. Karena sum-sum tulang belakang itu kita tidak pernah singgung-singgung, tidak pernah colek-colek. Itu karena itu adalah jalur saraf dari otak ke seluruh badan kita. Yang diambil adalah sum-sum tulang. Kalau diperlukan diagnostik, misalnya pada leukemia, kita ambil sum-sum tulang, bukan belakang. Dan pada transplant adalah stem cell-nya yang bisa dikeluarkan, dimobilisasi dari rumahnya, yaitu di sum-sum menjadi banyak ada hadir di dalam pembuluh darah. Kita bisa tapis dari pembuluh darah dengan mesin khusus yang dibilang mesin afresis. Saya kira itu nanti ada komentar lain dari teman-teman saya yang lain. Terima kasih, saya ucapkan. Terima kasih Prof. Muttalib atas pemaparannya yang sangat jelas sekali. Kami lanjutkan dengan Dr. Ardi, mungkin bisa sedikit memaparkan apa bentuk dukungan medis yang diberikan kepada pasien kanker di Rumah Sakit Medistra. Silakan. Iya, terima kasih Dr. Anita. Jadi memang pengobatan kanker itu ya, pengobatan kanker adalah pengobatan yang jangka panjang ya. Jadi berkesinambungan. Dan salah satu yang menentukan keberhasilan pengobatan adalah dukungan dari tentunya dari keluarga ya. Selain pengobat diagnosis yang tepat dan pengobatan yang tepat, dukungan keluarga sangat penting dalam dalam proses pengobatan selama pengobatan berlangsung untuk pasien. Jadi yang sangat berperan adalah dukungan dari keluarga maupun social support ya, family support. Itu Dok. Terima kasih atas jawabannya Dr. Ardi. Pada Prof. Aru, izin untuk bertanya, Prof, mengapa deteksi dini kanker begitu sangat penting saat ini? Ya, terima kasih. Biasanya kalau main band tuh kita mesti milih ini udah bagus nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Seperti kita ketahui, kanker semakin lama semakin banyak secara global maupun di Indonesia. 90% dari kanker itu faktor risikonya adalah lingkungan, gaya hidup, kebiasaan. Dan kita tahu bagaimana lingkungan gaya hidup itu sudah apa. Jadi kanker pasti akan lain. Nah, dalam hal ini 70% dari pasien-pasien yang datang ke kami, kalau kanker itu ada stadium 1, 2, 3, 4. Pasien-pasien kami itu datang udah stadium 3 dan 4. Apa artinya? Ini menjadi beban bagi pasien tentunya, bagi keluarganya, dan bagi negara. Karena pengobatannya itu
menjadi semakin mahal, semakin sulit. Apa yang disebut oleh Prof. Abdul Muthalib tadi itu tidak semuanya di-cover oleh BPJS. Misalnya, sebagai contoh, hanya lini pertama, kalau lini kedua, begitu berikutnya sudah harus sendiri. Karena itu penting sekali. Kebetulan saya bantu di Yayasan Kanker Indonesia. Motonya adalah kanker dapat disembuhkan kalau ditemukan di stadium dini. Sembuh itu artinya cure, sembuh. Ini gunanya mengapa deteksi dini itu perlu. Ya, jadi penghematan, pengurangan beban dan sebagainya. Artinya sekarang karena itu penting sekali bahwa masyarakat itu mendapat edukasi mengenai deteksi dini ini, karena memang sulit ya. Belum tentu pasien itu mau menjalani deteksi dini walaupun gratis. Itu kami alami di daerah-daerah juga. Pap smear nggak mau, nanti bagaimana kalau positif dan sebagainya. Jadi ini karena psikologis ini penting sekali untuk diimplementasi sebagai bagian dari deteksi dini itu. Dan yang penting juga adalah bagaimana si anggota masyarakat itu memantau dirinya sendiri. Ada beberapa gejala yang amat sangat penting yang harus diketahui oleh setiap insan. Satu, kalau ada benjolan, tentunya tumor. Kalau ada rasa lemah dan lesu, itu karena anemia, karena pendarahannya ketahuan. Adanya rasa nyeri yang gak hilang-hilang, adanya buang air besar dan berubah polanya, ini sering gak ketahuan ya, berubah polanya. Kanker usus besar, adanya batuk yang tidak hilang-hilang, adanya thyroid yang semakin membesar, ini juga sering menjadi terlambat bahwa kanker kulit itu kemudian lolos. Jadi hal seperti ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, dan kami minta bantuan dari media untuk bisa menyampaikan ini, bahwa yang akan menurunkan angka kanker di Indonesia bukan alat-alat canggih, tapi edukasi ke masyarakat sehingga deteksi dini itu penting. Dan inilah yang juga kami sebagai tim dan sebagai seluruh sistem, bukan hanya kami aja, itu lakukan di Rumah Sakit Medistra. Bahwa mudah-mudahan insya Allah deteksi dini ini di rumah sakit ini juga bisa menurunkan penderitaan, menurunkan biaya, dan menurunkan akhirnya angka kanker Indonesia. Jadi pentingnya di situ. Satu hal, kadang-kadang kalau tes darah yang berkelebihan, tidak semua bisa kita pakai untuk deteksi dini. Tapi yang penting adalah dari kita sendiri, dan tidak semua jenis kanker ada tesnya. Yang penting adalah bagaimana kita memantau diri kita sendiri, berat badan turun dan sebagainya. Jadi mungkin itu sedikit banyak keterangan saya. Yang terpenting adalah sadar atas diri sendiri ya Prof. Apakah ada benjolan, langsung memeriksakan diri kepada yang ahli. Iya. Selanjutnya pada Dokter Nadia, apakah dokter bisa dijelaskan tentang keberhasilan transplantasi stem cell yang ada di Medistra Hospital ini? Baik, terima kasih Dr. Anita. Ya, jadi kalau kita dengar tadi Prof. Muthalib dan Prof. Aru ini guru-guru saya. Jadi tadi Prof. Aru kuliah semester 1 hematologi onkologi medik. Prof. Muthalib tadi plenary lecture keseluruhan tentang onkologi medik dan hematologi. Saya kebagian di sesi semester lanjut biasanya Dr. Anita, yaitu terkait onkologi advance biasanya. Dalam hal ini adalah hematopoietic stem cell transplantation gitu ya. Jadi kalau di luar negeri itu bilangnya HSCT, hematopoietic stem cell transplantation, atau kalau di kita transplantasi stem cell hematopoietic stem cell itu, transplantasi hematopoietic stem cell. Jadi memang terminologi transplantasi tuntulan belakang itu sudah tidak dipakai lagi, karena sumber dari transplantasi itu tidak hanya dari tulang belakang atau tidak dari sum tulang saja, tapi dari darah perifer saja. Jadi cukup diambil dari darah
ACV ini ada yang autologus, ada yang allogeneic, tergantung sakitnya apa. Jadi apakah dia kalau limfoma atau mieloma misalnya itu cukup dilakukan yang autologus dari darah pasien sendiri, sedangkan kalau leukemia atau penyakit seperti angioplastik itu harus dari allogeneic. Lagi-lagi Prof. Talib tentunya dan juga Prof. Arul guru saya dalam hal ini. Saya bersyukur sekali di sini ada Prof. Arul dan juga Dr. Ardi sebagai teman baru di Medistra, jadi tim onkologinya menjadi kuat. Mungkin Medistra satu-satunya rumah sakit swasta non cancer spesifik gitu ya, kali Prof. Arul yang tim hematologi onkologinya besar gitu ya, paling besar lah mungkin. Dan saya bersyukur juga prof saya ini walaupun guru-guru saya tapi sangat mudah untuk didebat ataupun debat dalam tanda kutip tentunya ataupun dimarahin. Debat dalam tanda kutip, sangat mudah untuk berdiskusi, sangat mudah untuk saling mengajukan pendapat karena di cancer itu sangat penting seperti itu ya. Jadi kita tentunya dengan evidence base yang ada, kita kadang-kadang evidence base-nya begini gitu ya, tapi terus kita lihat, kita sesuaikan lagi dengan pasien-pasien dan diskusi itu menjadi sangat hidup kalau masing-masing juga bisa mengembangkan pendapatnya dengan baik. Dan guru-guru saya ini sangat terbuka dengan diskusi yang ada, dan itu menjadi termasuk diskusi soal boleh makan apa dan tidak boleh makan apa, termasuk melarang makanan dan melarang pulang malam hari juga diterima dengan lapang dada gitu ya. Jadi sekarang salah satu guru saya ini sudah tidak pulang lewat hari kerja lagi, jadinya memudahkan proses kita waktu itu mungkin sekitar 2016 itu seingat saya, kita transplant pertama itu 2016, kan 2015 berarti sudah 9 tahun yang lalu ya. 9 tahun yang lalu kita pertama kali melakukan transplantasi hematopoietic stem cell di sini. Saya ingat soalnya waktu itu Prof, saya baru pulang sekolah, jadi Prof. Talib dan Prof. Arul sebenarnya sudah mengajarkan transplantasi ini sejak 1989 ya Prof ya, 1988 ya, 1988. Tapi karena gapnya lama, jadi waktu itu Prof bilang Anda belajar lagi deh, biar ada kebaruan atau tidak. Ya, jadi kita belajar lagi, lalu 2016 kita bicara lagi. Setelah itu karena costnya mahal mungkin, jadi mencari pasien yang mampu juga tidak mudah ya. Dan setelah itu ada pandemi, jadi kita banyak terputus. Padahal waktu 2020 awal sempat ada lagi, tapi karena masuk pandemi jadi kita ke hold sekian lama. Mudah-mudahan di 2025 kita bisa ada pasien baru lagi yang bisa kita bantu untuk mengerjakan transplantasi di sini. Ya intinya tindakan itu bukan tindakan yang sederhana betul, tapi tidak juga terlalu sulit ya, tidak terlalu menyeramkan, bukan sulit dari sisi kami ya, tapi dari sisi pasien mudah-mudahan sih tidak terlalu berat dan tidak terlalu menyeramkan, sehingga tentunya ujungnya untuk memperbaiki keberhasilan terapi buat pasien-pasien keganasan darah yang ada di Indonesia. Ya. Terima kasih Dr. Nadia. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Tunggul sebagai survivor cancer untuk memberikan testimoninya. Bisa berbagi sedikit Bapak Tunggul tentang perjalanan Bapak Tunggul melawan cancer dan bagaimana tim medis Rumah Sakit Medistra dalam menangani Bapak. Terima kasih. Sebelum saya bercerita, mungkin izinkan saya juga mengucapkan secara terbuka pada tim dokter waktu itu ya, yang dulu mengobati saya ada Prof. Talib, Dr. Nadia, Prof. Arul, dan segenap tim medis dari Rumah Sakit Medistra yang tadi yang sudah beberapa kali mungkin moderator sampaikan bahwa kami juga mendapat kenyamanan sebetulnya dalam proses pengobatan, dan juga pada keluarga saya, istri saya juga mendampingi, setiap mendampingi terus sampai sekarang. Terima kasih istri saya tercinta Dr. Redi. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mendapatkan dulu kalau mungkin diceritakan kanker memang penyakit yang cukup mengerikan ya. Dulu saya menganggapnya ini musibah. Kemudian dalam perjalanannya setelah mengalami pengobatan, justru sekarang saya menganggap ini sebagai anugerah. Karena apa? Dari situ saya juga bisa belajar, bisa tahu
tahu dan bisa duduk di depan sebuah kehormatan. Saya duduk di sini menyandang sebagai survivor kanker. Kalau cerita diri saya sendiri, saya usia berdasarkan KTP itu 42 tahun, Prof. Tetapi setelah saya liber di 2016, usia saya cukup muda, saya 9 tahun. Tapi jadi kalau bercandanya nih, body yang tua tapi semangatnya muda terus, Prof. Saya mendapatkan di 2014. Kemudian pada saat itu ada masa di usus saya yang menyebabkan saya tidak bisa buang air gitu. Kemudian setelah di kolonoskopi ditemukan masa di usus, dioperasi. Kemudian setelah itu dilanjutkan PA dan ditemukan bahwa saya mengidap limfoma ya, pada limfoma. Kemudian kami ditangani langsung oleh Prof. Talib. Berlanjut di tengah-tengah jalan beliau bercerita tadi yang terkait dengan kandidat melaksanakan prosedur stem cell yang pertama kali, sebetulnya yang kedua kali Prof, setelah Prof cerita yang di tahun 80 itu jadi saya saksi hidup melihat alatnya Prof di awal di RSMD bentuknya tabung-tabung besar sampai alatnya sangat kecil, canggih begitu. Yang kalau dibilang tidak mengerikan seperti kalau cuci darah gitu, hemodialis gitu, proses pengambilan stem cellnya. Terus kami berjalan sehingga pada saat di 2016 semua sudah set oleh tim kesehatan. Kemudian kami dimasukkan di dalam ruang isolasi di Rumah Sakit Medistra, dan syukur alhamdulillah sampai sekarang saya bisa duduk menjadi testimoni cancer. Terima kasih Rumah Sakit Medistra. Ini ada foto saya. Sekarang yang saya peluk anak saya ini, Prof, waktu itu usia masih kurang lebih 45 tahun, sekarang sudah mau SMA. Terus itu istri saya masih tetap cantik seperti itu. Nggak ada perubahan. Terima kasih. Boleh diberikan Pak Tunggul pesan kepada yang disampaikan kepada pasien penderita kanker lainnya? Pesan-pesannya itu tadi, mari memaknai ini semua sebetulnya bukan musibah. Kalau kita dapat pemahaman yang penuh, kemudian penanganan yang baik, insya Allah nanti justru ini menjadi anugerah sebetulnya. Jadi kami juga bisa menjalani hidup. Kebetulan kami juga sebagai militer, jadi tadinya saya pikir musibah ini tuh karir militer saya sudah selesai. Justru saya pada saat kalau militer kan setiap mau naik pangkat itu saya harus ada physical test, ada pengecekan seluruh kesehatan full sampai itu. Justru saya menjalani itu, setelah itu saya jauh di depan teman-teman saya. Jadi teman-teman saya yang sehat gitu, larinya jauh dan saya sampai saat ini aktivitasnya normal. Justru saya agak malu sama Prof karena selalu ditanya berat badanmu nambah terus ini. Berarti happy saya juga. Jadi tetap semangat buat teman-teman survivor cancer maupun yang sedang melaksanakan pengobatan. Mudah-mudahan bisa duduk di sini menjadi memberikan testimoni yang baik buat kesembuhannya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Tunggul atas testimoni yang begitu sangat berharga bagi para penderita pasien kanker.